Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan terutama yang sedang menonton channel YouTube ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dipermudah dalam segala urusan. Baiklah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Hukum Perdata Islam di Indonesia. Nah, yang saya akan bahas adalah yang pertama, pengertian hukum perdata Islam di Indonesia. Yang kedua, teori-teori dan latar belakangnya. Yang ketiga, kekuatan hukumnya. Baik, yang pertama adalah pengertian hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, sebelum merujuk ke sana, saya akan bahas dulu apa sih pengertian hukum itu. Nah, pengertian hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki sifat memaksa, mengikat, dan memiliki unsur yang tegas bagi yang melanggarnya, atau sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Itu hukum. Kemudian hukum perdata itu sendiri adalah tujuannya untuk menjamin kepastian hukum antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian secara terminologi, hukum perdata ini itu berkaitan dengan hukum muamalah. Kemudian hukum perdata Islam juga itu memiliki arti, yaitu wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang perbuatan mukallaf. Kemudian yang terakhir, bagian hukum Islam. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif atau hukum perundang-undangan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama ada hukum perkawinan. Yang kedua ada hukum waris, wasiat, zakat, hibah, dan wakaf. Kemudian ada teori dan latar belakangnya. Teori latar belakang berlakunya hukum Islam di Indonesia itu yang pertama ada receptio in complexio, yaitu menurut Van der Burg bahwa hukum Islam itu diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Yang kedua ada teori resepsi. Hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teori receptio exit atau receptio e contrario. Hal ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, mungkin hanya itu singkatnya teorinya. Kemudian yang terakhir ada kekuatan hukum Islam di Indonesia ya. Kekuatan hukum perdatanya adalah asasnya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 dan kompilasi hukum Islam. Kemudian pemberlakuan dan kekuatan hukum di negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Nah, seiring bertumbuhnya dan berkembangnya sejarah melaksanakan hukum Islam di Indonesia ini ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama ada syariah, ada fikih, ada fatwa ulama atau hakim. Yang keempat ada keputusan pengadilan, dan yang terakhir adalah perundang-undangan. Nah, mungkin hanya itu singkat presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.